Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hambanya yang akan membawa kita dalam firman Tuhan. Sore, Star Generation dimanapun berada. Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Luar biasa kreativitas anak-anak hamba-hamba Tuhan, khususnya alumnus SAB Angkatan 41, luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat yang kita syukuri kepada Tuhan, karena ini terus mempersatukan kita, tidak membuat kita terpisah dengan jarak dan tempat, tetapi membuat kita selalu berjumpa, bersua, bertatap muka walaupun hanya lewat virtual. Puji Tuhan. Sore hari ini saya diberikan kesempatan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh para admin grup untuk melayani kita sekalian dengan pemberitaan firman Tuhan. Sore hari ini saya ingin berbicara tentang rahasia hidup disukai atau disenangi oleh Tuhan maupun oleh manusia. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Nama saya Demetrius Sula, pelayanan di luar Pulau Jawa, di daerah Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Dan saya dikaruniai 1 orang istri dan 4 orang anak. Yang nomor 1 sudah tergabung dalam grup Swita Gloria. Dan yang kedua Errol David itu belum tergabung di grup karena ada sedikit kesibukan yang kadang mengganggu jam bertepatan dengan Zoom yang ada di Star Generation. Dan yang ketiga Gladys Natalia. Dan yang keempat itu Evangeline Eleanor. Ya. Puji Tuhan. Star Generation yang diberkati Tuhan atau para alumnus Angkatan 41 Sekolah Alkitab yang mungkin sempat mengikuti Zoom ini, saya mau sampaikan bahwa merupakan kebutuhan semua orang, siapa saja, bukan hanya anak-anak kita, tetapi kita sekalian juga punya harapan agar supaya disukai atau disenangi. Sebab itu akan menjadi prasyarat untuk seseorang bisa diterima. Entah pada level atau persoalan apapun. Yang pertama dia harus bisa disukai dan disenangi. Kemudian baru dia bisa diterima. Puji Tuhan. Jadi diterima atau disukai ini akan menjadi kebutuhan mendasar pada setiap manusia, ya. Itulah sebabnya banyak sekali orang dengan berbagai macam cara berjuang menjadi diri sendiri ataupun juga duplikasi kebesaran orang lain hanya dengan satu tujuan, agar supaya menarik, menyenangkan, dan disukai, sehingga bisa diterima. Banyak orang juga kadang menggagas berbagai macam ide. Tidak penting itu salah atau kemudian menghasilkan, membuahkan dosa. Yang penting klimaksnya adalah supaya dia bisa disukai. Tapi para anak-anak Star Generation sore hari ini saya mengatakan dengan tegas dan jelas bahwa itu salah. Itu salah. Banyak kali kita salah sangka terhadap hal-hal ini. Ya. Kita hidup untuk bisa disukai oleh Tuhan ataupun disukai oleh sesama
adalah bagaimana kita hidup bisa menyenangkan, menyukakan hati Allah. Ataupun juga hati sesama. Khususnya orang tua kita yang juga adalah hamba-hamba Tuhan. Kita tidak perlu meniru kebiasaan orang-orang pada umumnya. Banyak orang melakukan berbagai macam kegiatan untuk menyenangkan itu. Sebab mereka berdalil hanya cara itu satu-satunya untuk bisa menyenangkan atau disukai. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa pandangan itu salah. Dan yang seharusnya adalah kita berjuang, berusaha dalam praktek kehidupan iman kita untuk kita bisa disukai oleh Tuhan dan kemudian kita disukai oleh orang lain. Sebagaimana yang akan kita belajar bersama dari firman Tuhan yang terbaca dari 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan. Kita belajar dari tokoh Samuel sore hari ini, yang adalah merupakan seorang remaja, seorang muda, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat bahwa dia akhirnya disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Lalu siapa sebenarnya Samuel? Begitu luar biasanya Samuel itu. Begitu hebatnya Samuel itu. Siapa dia? Dari kitab 1 Samuel ini kita bisa membaca dan mendapat informasi yang jelas bahwa Samuel adalah anak mujizat. Samuel adalah anak yang dikaruniakan Allah kepada Hana dan Elkana. Sebab kita tahu bersama, Alkitab mencatat, Hana istri Elkana itu mandul. Dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Namun karena Hana selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan, maka akhirnya mengandunglah Hana dan dilahirkanlah Samuel ini. Samuel yang setelah disapi itu, kemudian saudara, yang kedua, dia diserahkan kepada Tuhan di bawah bimbingan seorang hamba Tuhan, yaitu Imam Eli. Ya. Dia diserahkan kepada Tuhan di bawah bimbingan Imam Eli. Sementara logikanya adalah kita yang memiliki orang tua lengkap, ayah dan ibu, bukankah sebaiknya kita dibimbing oleh orang tua kita secara langsung? Tapi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dinasarkan oleh Hana dalam permohonan doanya, Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk dibimbing. Tentu dibimbing untuk hal-hal rohani. Sementara Eli punya 2 orang anak, yaitu Hofni dan Fineas. Ditambah lagi Samuel, berarti 3 orang anak yang harus dibimbing oleh Imam Eli.
Namun kisah yang disampaikan pada hal ini adalah dari ketiga anak itu yang dibina, dibimbing oleh Imam Eli, Samuel lah yang disukai Tuhan. Samuel lah yang disukai Tuhan. Dan juga disukai sesama. Saya berpikir mungkin suatu saat Hofni dan Pinehas melihat perhatian banyak orang lebih setuju kepada Samuel, sikap, tingkah laku, perbuatan, dan karakteristiknya. Mungkin mereka akan berkata, "Hei Samuel, kami ini adalah anak dari ayah kami, sedangkan kamu bukan." Samuel mungkin kemudian menyadari, sadar bahwa ternyata dia bukan anak Imam Eli. Tetapi dia hanya anak dari pasangan keluarga yang menitipkannya kepada Imam Eli. Dia mendasari kehidupannya dengan baik dan benar. Menyadari akan keadaan ini. Mungkin juga hal inilah yang melatar belakangi semangat Samuel untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan dia mendapatkan hati Tuhan. Tiga orang anak yang diajar. Tapi kitab 1 Samuel menjelaskan Hofni dan Pinehas itu karakteristiknya bahkan sampai kepada moralitasnya sangat-sangat tidak terpuji. Bahkan menduka citakan hati Eli. Apalagi hati Allah. Apa bedanya? Bukankah kalau seorang tua akan memberikan yang terbaik kepada anaknya? Apakah Hofni dan Pinehas tidak mendapatkan perhatian yang semestinya? Atau kebutuhan yang seharusnya didapatkan? Ini akan sangat dipengaruhi oleh cara memaknai sebuah bimbingan. Saya dapat berikan sebuah perumpamaan atau contoh. Dalam sebuah keluarga, mereka punya 2 orang anak. Lalu ayah anak itu memberikan nasihat kepada mereka bahwa suatu saat ayahnya mungkin pasti akan mati dan meninggalkan mereka. Tapi pada mereka akan ditinggalkan aset-aset yang diwariskan, yang harus dikelola. Mereka harus sukses. Mereka harus berhasil. Nasihatnya adalah, kalau supaya kamu berhasil, pertama, jangan tagih hutang. Yang kedua, jangan kena panas matahari. Tidak berselang berapa lama, ayah dari anak-anak ini pun dipanggil Tuhan. Saatnya mereka mulai berkarya dalam kehidupan mereka. Mereka ditinggalkan bersama mama mereka. Suatu saat mama ini berencana untuk mengunjungi anak-anak mereka. Yang dikunjungi pertama adalah yang kakak. Dia sampai berjumpa dengan kakaknya, dia kaget. Lalu dia bertanya, "Nah, kok usahamu ini tidak maju-maju? Ada masalah, ada kekurangan modal atau apa?"
Si kakak ini menjawab mamanya, "Ma, saya hanya mau mengikuti nasihat dari papa." "Oh, nasihat papa apa?" "Jangan suka tagih hutang." Jadi orang-orang yang berhutang, saya tidak tagih. Bagaimana usahamu bisa maju kalau hutang tidak tertagih? Karena itu pemahaman dia terhadap nasihat orang tuanya. Yang kedua, nasihat papa adalah jangan suka kerja di matahari. Jadi ruangan saya ini saya pasangin AC biar cool supaya tidak kena matahari. Itu dua nasihat yang didengarkan oleh bapak kepada saya dan adik. Oh ya, karena dia sampaikan seperti itu, mamanya, oh ya sudah, kamu terus perjuangkan usahamu supaya maju. Lalu si ibu pergi mengunjungi yang adik. Wow, adiknya maju ke saat luar biasa. Weh, nah, usahamu maju sekali. Ini kira-kira kiatnya apa? Kok kakakmu punya usaha itu stuck dan tidak bisa berkembang? Oh, ini saya hanya mengikuti nasihat ayah, mama. Loh, tadi di kakakmu juga nasihat ayah. Nasihatnya bagaimana? Pertama, sama, tidak boleh tagih hutang. Karena papa bilang jangan tagih hutang, makanya saya tidak berani kasih hutang orang. Usahanya aman. Karena arus kasnya tentu berjalan lebih baik. Yang kedua, jangan kena panas matahari. Jadi pagi sebelum matahari terbit, saya sudah ada di toko ini. Sore matahari terbenam baru saya pulang. Tidak kena matahari. Star Generation yang diberkati Tuhan. Perhatikan hal ini. Pemahaman terhadap nasihat tidak harus sama dan tidak selalu sama. Tetapi kitalah yang harus tahu mana yang terbaik yang menguntungkan kehidupan ini. Puji Tuhan. Saya percaya hal yang serupa juga ada pada pemahaman Samuel, Hofni, dan Phinehas. Samuel kemudian dikatakan bahwa dia disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Mengapa? Pertama, pasal 2 ayat 11, ia menjadi pelayan. Ia menjadi pelayan di bawah asuhan Imam Eli. Dia membangun integritas dirinya sebagai seorang pelayan. Besar harapan orang tua daripada adik-adik sekalian supaya adik-adik juga bisa melayani Tuhan seperti orang tua kalian di tempat lain masing-masing. Tapi bisakah kita mencontohi teladan-teladan dari orang tua kita? Pelayanan tidaklah mudah dan tidaklah gampang. Untuk menjadi pelayan, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada yang kita korbankan. Apakah ada kejadian yang merugikan? Ini yang harus diteladani. Samuel menjadi pelayan. Yang kedua, sebagai pelayan, ia dekat dengan Allah. Dunia perjanjian lama syarat dengan simbol-simbol keagamaan. Baik Allah,
Samuel tidurnya di bait Allah. Kalau kita baca dalam pasal 3 ayat 4. Tidur di tempat tabut Allah. Perhatikan, tabut Allah adalah gambaran dari kehadiran Allah, sakinah Allah, kemuliaan Allah. Menjadi pelayan kita bisa melakukannya. Tetapi juga harus diperhatikan. Kita harus ada dalam hadirat Allah. Alkitab mencatat dengan jelas pada zaman itu kejatuhan, dekadensi moral yang luar biasa terjadi di Israel. Sampai tidak ada nubuat yang disampaikan. Tuhan tidak lagi memberikan arahan-arahan dan firman-Nya kepada para nabi. Israel kehilangan cara bagaimana memulai setiap hari dalam hidup. Tetapi menjadi pelayan yang selalu menempatkan diri dengan baik di hadapan Tuhan, yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Pada waktu itu, Tuhan kembali berbicara dengan manusia. Samuel dipanggil, hendak menyampaikan perintah Allah. Kita tahu bersama kisah ini. Karena Tuhan tidak pernah berbicara kepada manusia pada waktu itu. Sampai Imam Eli pun 3 kali panggilan itu baru kemudian dia menyadari bahwa itu pasti Tuhan. Karena hal-hal itu sudah tidak biasa lagi. Samuel belum mendapat gambaran tentang Tuhan. Lalu Eli berkata kepada Samuel, pergilah dan tidur kembali. Apabila engkau dipanggil lagi, katakan, ya Bapa, ini aku, berbicaralah sebab aku mendengar. Haleluya. Samuel memulai sebuah era pelayanan baru. Dia kemudian membawa Israel kembali kepada Tuhan. Bahkan dia menjadi nabi terakhir. Yang kemudian selanjutnya Israel dipimpin oleh seorang raja. Bahkan kesukaan Allah terhadap Samuel ini juga berlanjut. Konsisten. Kenapa? Karena Samuel menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia akhirnya melantik raja pertama Israel, kedua, dan selanjutnya. Star generation yang diberkati oleh Tuhan. Kalian semua adalah anak hamba-hamba Tuhan. Kalian adalah generasi baru yang harus melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Kalian harus menjadi pelayan Tuhan yang berintegritas. Dan kalian harus menjaga kehadiran Allah di dalam hidup ini. Saya terlalu yakin dan percaya. Star generation yang ada tersebar di seluruh Nusantara ini kemudian akan memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Sampai banyak orang datang dan mengenal Yesus. Karena bintang itu terus bercahaya. Haleluya. Tuhan memberkati semua Star Generation yang ada dimanapun di Nusantara ini. Kita akan berdoa, memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan, agar kita dapat dipakai sebagaimana Samuel yang dipakai oleh Allah karena menyenangkan hati Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Walaupun lewat virtual, lewat Zoom ini, kami mengikuti ibadah ini. Tetapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana tempat di mana kami berada. Kami adalah komunitas Star Generation, anak-anak hamba Tuhan, alumnus Sekolah Alkitab BJ 41. Kami ada karena kemurahan Tuhan.
Kami ada karena mujizat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga dapat menyenangkan hati kedua orang tua kami. Kami juga dapat menyenangkan sesama kami, teman-teman kami, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Kiranya ke depan Star Generation Community ini terus dipakai oleh Tuhan untuk tetap membangun kehidupan iman yang taat dan setia kepada Tuhan dan terus berjuang dalam kehidupan ini. Doa ini syukur kami, berkati para pengurus Star Generation atau admin SAB 41 dimanapun mereka berada dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan sehingga hal-hal baik terus kami lanjutkan untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Saya kembalikan